Duh, males banget sih. Nonton online terus, bosan, gak bisa sama teman-teman. Kamu lagi ngapain? Ini lagi ibadah Natal, tapi online terus, bosan. Oh, kamu lagi ibadah Natal. Nah, kamu mau nggak ikut Natal onsite di gereja kami? Serius? Iya. Nah, akan dilaksanakan Natal sekolah minggu secara onsite di Gereja Kalam Kudus Kota Raja. Bagi anak-anak yang ingin bergabung, silakan bergabung pada tanggal 12 Desember 2021. Dimulai dari pukul 15.30 atau setengah 4 yang bertempatan langsung di Gereja Kalam Kudus Kota Raja sendiri. Jadi buat anak-anak yang tidak sakit atau sehat, tidak flu, silakan datang dan bergabung bersama kami. Ingat ya, jangan lupa datang. See you. Adik-adik, secara khusus sekolah minggu menyiapkan amplop Natal persembahan untuk sekolah minggu. Nah, bagaimana ya caranya kita bisa mendapatkan amplop Natal ini? Yang pertama, amplop Natal ini akan dibagikan pada hari Minggu setelah ibadah raya di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja selesai. Nah, yang kedua, adik-adik atau para orang tua dapat menghubungi salah satu guru sekolah minggu, maka guru tersebut nantinya akan mengantarkan amplop persembahan Natal ini langsung ke rumah adik-adik. Atau yang ketiga, adik-adik dapat menyiapkan sendiri di rumah amplop persembahan Natalnya. Jangan lupa nanti dituliskan di bagian depannya amplop persembahan Natal sekolah minggu. Amplop persembahan Natal sekolah minggu ini bisa adik-adik kembalikan paling lambat tanggal 12 Desember 2021 dengan cara: 1. Adik-adik mengembalikan langsung ke gereja, bisa diserahkan kepada pendeta Karel atau Mr. Louis. Yang kedua, bisa adik-adik titipkan ke guru-guru sekolah Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Atau yang ketiga, bisa adik-adik bawa pada saat ibadah Natal kita berlangsung, yaitu pada tanggal 12 Desember. Nah, adik-adik, itu tadi pengumuman terkait dengan Natal Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan supaya pada tanggal 12 nanti kita bisa berkumpul, bertemu, dan bersuka cita bersama dalam ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pagi ini Kakak Adri akan menemani adik-adik untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kita akan memulai ibadah kita akan menyanyi satu pujian yang berjudul More, More, More. More, 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 I want
Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan pada saat ini ya Tuhan, di mana kebaikan Tuhan Yesus selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai dari awal sampai selesai ibadah kami pada saat ini. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Yani dengan tema Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tapi sebelum itu kita menyanyi satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum itu, adik-adik kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik siap, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami mendengar dengan baik dan anak-anak tidak main-main,
tetapi belum fokus mendengarkan tentang cerita firman-Mu. Berfirmanlah, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita kita pada hari ini yaitu tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, cerita ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Belum tiba di Yerusalem, dia memasuki sebuah desa. Nah, waktu Tuhan Yesus sudah masuk sebuah desa, ada 10 orang kusta yang melihat Tuhan Yesus. Lalu ke-10 orang kusta ini berteriak kepada Tuhan Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, adik-adik, orang-orang yang memiliki penyakit kusta ini adalah orang-orang yang tidak memiliki teman. Kenapa? Karena yang pertama, penyakit kusta ini penyakit yang menular kepada orang lain. Jadi dijauhi oleh orang-orang yang sehat. Terus yang kedua, orang yang memiliki penyakit kusta dianggap adalah orang-orang yang paling banyak dosanya. Nah, adik-adik, tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar teriakan mereka, lalu Tuhan Yesus menjawab, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, ke-10 orang kusta ini pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan ingin menunjukkan dirinya kepada para imam-imam. Tetapi sebelum mereka tiba di tempat imam-imam, di tengah perjalanan, mereka semua sudah sehat. Lihat badannya, ternyata sudah sembuh. Nah, mereka semua senang sekali. Tetapi ada satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Setelah dia mendapatkan Tuhan Yesus, dia bilang apa? "Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih sudah menyembuhkan saya. Terima kasih." Dia tidak henti-hentinya untuk mengucap syukur. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada satu orang ini. Nah, adik-adik, kita lihat ya di dalam ayatnya yang ke-17. Miss akan baca ayatnya yang ke-17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus mau semua orang yang tadi itu kembali untuk mengucap syukur. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Yang pertama, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu mengucap syukur. Ketika kita makan, kita bersyukur, "Tuhan Yesus, terima kasih sudah berkati orang tua saya, mencari nafkah, memberikan kesehatan, sampai pada saat ini ada makanan di depan saya bersyukur dan saya harus makan dengan bersyukur dan senang." Ketika kita mau tidur, kita bersyukur, "Tuhan Yesus, terima kasih sudah jaga saya dari pagi, siang sampai malam ini." Ketika kita bangun pagi juga kita harus berdoa dan bersyukur, "Tuhan Yesus, terima kasih sudah berkati saya malam ini. Pagi ini saya bangun dengan sehat. Terima kasih." Nah, adik-adik, itu kita harus selalu bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu baik. Ayo anak-anak, kita nyanyikan satu pujian Tuhan itu baik. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ia baik buat saya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ia baik buat saya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu baik buat kita semua, buat Miss, buat anak-anak, buat semua orang. Oleh karena itu kita harus selalu mengucap syukur. Nah, demikian cerita kita pada pagi hari ini.
Kita akan berdoa, anak-anak. Silahkan lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Cerita tentang firman-Mu pada hari ini mengajar kami untuk selalu bersyukur. Karena ketika kami bersyukur, Tuhan Yesus senang dan juga kami bahagia. Tuhan Yesus terima kasih. Ajar kami untuk selalu bersyukur di dalam keadaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang mengajak kita selalu untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang anak-anak, kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, kita akan menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Berdoa kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyaksikan video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh adik-adik. Silakan menyaksikan. Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Semoga Tuhan memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 13 ayat 17b yang berbunyi, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 13 ayat 17b yang berbunyi, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, shalom. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita terdapat di Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam teman-teman, hari ini Devon akan membacakan ayat hafalan kita, yaitu Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom.
Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dadah. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman, shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di kitab Lukas pasal 13 ayat 17b yang berbunyi, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih, dadah. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dah. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang dilakukannya. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lukas 13 ayat 17. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo teman-teman Amis. Perkenalkan, nama saya Nathanael. Pengetahuan saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini 14 November 2021 terdapat di Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang banyak bersukacita karena perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat minggu dah. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini Lukas pasal 13 ayat 17. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini Lukas pasal 13 ayat 17. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Nah, untuk ayat hafalan minggu depan, kelas kecil terambil dari dan kelas besar terambil dari. Bagi adik-adik yang mau mengirimkan video ayat hafalan, boleh kirim di nomor berikut ini. Paling lambat hari Rabu ya. Kita akan melihat teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Liston akan pimpin kita dalam doa penutup. Baik, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini ya. Yuk semuanya ikut Kak Liston, semuanya kita bersatu dalam doa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Yuk semuanya ikut ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini kami boleh dalam keadaan sehat ya Tuhan, dan dalam keadaan sukacita kami boleh beribadah sekolah minggu kami ini ya Tuhan saat ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan ya Tuhan. Kiranya setiap pujian, setiap doa yang kami panjatkan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya selepas ibadah ini juga Tuhan, kiranya memberkati kami dan menjaga kami dari segala mara dan bahaya. Dan jauhkan kiranya kami ya Tuhan dari godaan iblis dan juga penyakit. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan kami, apapun yang menjadi kekurangan kami, apapun yang menjadi kebutuhan kami, kiranya Tuhan yang berkenan dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. God bless you. Duh, males banget sih. Nonton online terus, bosan, gak bisa sama teman-teman. Kamu lagi ngapain? Ini lagi ibadah Natal, tapi online terus, bosan. Oh, kamu lagi ibadah Natal. Nah, kamu mau nggak ikut Natal onsite di gereja kami? Serius? Iya. Nah, akan dilaksanakan Natal sekolah minggu secara onsite di Gereja Kalam Kudus Kota Raja. Bagi anak-anak yang ingin bergabung, silakan bergabung pada tanggal 12 Desember 2021. Dimulai dari pukul 15.30 atau setengah 4 yang bertempatan langsung di Gereja Kalam Kudus Kota Raja sendiri. Jadi buat anak-anak yang tidak sakit atau sehat, tidak flu, silakan datang dan bergabung bersama kami. Ingat ya, jangan lupa datang. See you. Adik-adik, secara khusus sekolah minggu menyiapkan amplop Natal persembahan untuk sekolah minggu. Nah, bagaimana ya caranya kita bisa mendapatkan amplop Natal ini? Yang pertama, amplop Natal ini akan dibagikan pada hari Minggu setelah ibadah raya di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja selesai. Nah, yang kedua, adik-adik atau para orang tua dapat menghubungi salah satu guru sekolah minggu, maka guru tersebut nantinya akan mengantarkan amplop persembahan Natal ini langsung ke rumah adik-adik. Atau yang ketiga, adik-adik dapat menyiapkan sendiri di rumah amplop persembahan Natalnya. Jangan lupa nanti dituliskan di bagian depannya amplop persembahan Natal sekolah minggu. Amplop persembahan Natal sekolah minggu ini bisa adik-adik kembalikan paling lambat tanggal 12 Desember 2021 dengan cara: 1. Adik-adik mengembalikan langsung ke gereja, bisa diserahkan kepada pendeta Karel atau Mr. Louis. Yang kedua, bisa adik-adik titipkan ke guru-guru sekolah Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Atau yang ketiga, bisa adik-adik bawa pada saat ibadah Natal kita berlangsung, yaitu pada tanggal 12 Desember. Nah,
Adik-adik, itu tadi pengumuman terkait dengan Natal Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan supaya pada tanggal 12 nanti kita bisa berkumpul, bertemu, dan bersukacita bersama dalam ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.